Tes, tes bantu tes. Aya. Mangga. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Celengkrang ya. Legok hayam apa itu? Legok hayam. Legok hayam. Saya diamanahi oleh Ustadz Asep Idgar dakwah untuk menyampaikan tema yang bagi saya cukup berat ya, karena basic keilmuannya tidak lengkap, belum mumpuni, masih dalam tahap belajar, yaitu tema telaah keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam. Tentu kalau kita berbicara keputusan Dewan Hizbah dalam catatan sejarah itu ribuan ya. Saking banyaknya ribuan teka hitung duka sabaraha. Artinya untuk mengkaji keputusan hukum Dewan Hizbah kita harus membaca lampiran-lampiran keputusan itu. Sebagai muqaddimah pembukaan di pertemuan yang perdana ini, yang insya Allah rencananya kita jadwalkan di Jumat kelima, berarti setahun 4 kali. Kalau melihat tiap tahun kan kelima itu 4 kali Pak. Nah, kita akan coba pertemuan malam ini paling tidak mengenal tentang Dewan Hizbah dalam Jamiah Persatuan Islam. Di makalah ini ada 2 halaman. Halaman yang pertama itu bagian A, landasan syar'i. Kenapa ada Persatuan Islam dan kenapa di dalam Persatuan Islam itu ada Dewan Hizbah. Jadi salah satu dari 3 Dewan Hizbah itu. Karena nanti ada Dewan Tafkir, ada Dewan Hisab dan Ru'yat, ada Dewan Hizbah. Jadi salah satu dewan-dewan yang ada di bawah Jamiah Persis adalah Dewan Hizbah. Nah, kita bahas landasan syar'i yang kebetulan halaman pertama ini saya talaki langsung file atau materinya dari Al-Ustadz Kiai Haji U Jalaluddin MAG, Ustadz Jalal ya, salah satu dari anggota Dewan Hizbah di Persis adalah Ustadz Jalaluddin dari Kabupaten Bandung. Beliau mengutip di makalahnya tentang landasan syar'i keberadaan Dewan Hizbah Persis. Di halaman yang kedua kita mengenal Dewan Hizbah dalam Qonun
baik konun asasi ataupun konun dakhili atau kiakide. Nah, kita bahas nanti bagaimana fungsi, tugas, dan kewajiban. Diawali dari halaman pertama, bagian A, nomor 1, kewajiban i'tisam bihablillah. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa adanya Persis atau Persatuan Islam? Kebetulan saya sedang menulis tentang kewajiban berjamiah, ya. Salah satu buku yang sedang saya selesaikan, judulnya Kewajiban Berjamiah. Jadi kewajiban berjamiah itu perkara akidah, hal yang harus diyakini. Tidak boleh seseorang hidup sebagai muslim seorang diri, tidak punya jamiah, tidak berjamaah. Nah, di makalah itu atau di buku itu saya kutip beberapa ayat Quran dan hadis Nabi yang menjadi landasan syar'i di dalam berjamiah. Dalam bahasa kita, berorganisasi, berjamiah itu. Ini adalah salah satunya surat Ali Imran 103 yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu ada di logo, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya terhadap hablillah, tali atau agama Allah, jami'an, secara berjamaah. Mustahil mengamalkan Islam dengan sendiri-sendiri, butuh bantuan yang lain. Untuk zakat saja gak bisa kan sendirian, harus ada mustahik, harus ada amilin. Untuk kurban gak bisa sendirian, harus ada yang bantu. Maka Allah berpesan, berpegang teguhlah kalian semuanya terhadap tali Allah, wala tafarraqu, janganlah bercerai-berai, janganlah berpisah-pisah. Karena domba yang sendirian akan diterkam oleh serigala. Serigala tidak akan menerkam domba yang berkelompok. Jadi orang teh lir ibarat domba gitu. Domba itu gambaran apa? Makhluk lemah. Kita ini makhluk lemah. Kalau sendirian, serigala akan mudah mengganggu, menyesatkan, menerkam, mematikan. Demikian halnya setan. Setan akan betah kepada orang yang hidupnya sendirian, tidak berjamaah. Tapi kalau berjamaah, berkelompok, berorganisasi, akan segan. Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa ada Persatuan Islam. Salah satu yang menginspirasi, yang menjadi landasan syar'inya ayat ini. Kita harus berjamiah dan kita tidak boleh bercerai-berai. Masih banyak ayat lainnya dan juga hadis. Ini salah satunya. Yang kedua, keberadaan Jamiah Persis itu adalah sebagai wadah dalam berdakwah. Jadi kita berkewajiban dakwah, mengajak, mengingatkan orang kepada kebaikan.
Menurut isyarat Al-Quran ada dua dakwah itu. Ada yang disebut dakwah fardiyah. An-Nahl 125 bisa dibaca nanti. Jadi dakwah fardiyah artinya dakwah perorangan. Semua manusia adalah dai, punya kewajiban berdakwah, mengajak. Islam tidak menghendaki kita ini soleh sendirian. Hayong nyalira ka surga teh gitu. Tidak sesuai dengan ruh Islam. Karena itu Islam mewajibkan kita berdakwah secara fardiyah, individual. Yang kedua, ada yang disebut dakwah jam'iyah, dakwah secara organisasi. Maka dilihat dari sisi dakwah, keberadaan jam'iyah Persis itu adalah untuk mengamalkan dakwah jam'iyah. Di antara perintah dakwah jam'iyah itu surat Ali Imran ayat 104 setelahnya. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'un ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang, umat. Jadi Persis itu bagian dari umat. Kita ini umat. Yad'un, yang ciri umat itu adalah menyeru ilal khair, kepada kebaikan. Jadi yang namanya umat dakwah itu umat yang menyerunya kepada kebaikan, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok. Itu mah wadahnya aja. Di Persis itu sebagai wadah, sebagai harokahnya. Tujuannya mau kemana? Ilal khair, kepada kebaikan yang Allah perintahkan. Makanya kalau Persis tidak mendakwahkan kebaikan, tinggalkan aja, buat apa? Dan alhamdulillah sampai saat ini dakwah Persis tidak lepas dari ilal khair, kepada kebaikan. Nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis. Inilah yang menjadi materi dakwah Persis, al khair. Wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru atau memerintah kepada yang ma'ruf, yang baik, secara logika, secara budaya baik. Maka umat itu harus berdakwah, harus memerintah juga kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ingin jadi manusia sukses, Bu? Nah, iya ayatnya teh. Jadi punten urang mah sukses teh duniawi nu kabayang. Alhamdulillah barangkali teh sudah sukses, naon cirina? Terus damel di luar negeri cenah. Eta mah sukses duniawi. Betul dikatakan sukses duniawi. Tapi kalau ingin sukses secara dini, secara agama, tak iya ya. Siapapun yang berperan menjadi dai, menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan munkar, itu sukses. Jadi jalma sukses itu bukan yang baik secara pribadi, tapi juga mengajak kepada orang lain. Inilah ayatnya, Ali Imran 104. Nomor 3,
Islam mewajibkan harus ada sekelompok pengkaji agama, atau dalam bahasa bahasa kitanya taifah mutafaqqihina fiddin, sekelompok orang-orang yang mendalami agama. Maka dilihat dari sisi ini, Dewan Hizbah Persis itu terpanggil oleh surat At-Taubah 122. Keberadaan Persis terpanggil oleh nomor 1 dan nomor 2, Ali Imran 103 dan 104. Keberadaan Dewan Hizbah di bawah Jamiah Persis terpanggil secara syar'i oleh At-Taubah 122. Nah ini kenapa ada Dewan Hizbah? Iya ayat At-Taubah 122. Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal saja bersama Rasul untuk memperdalam pengetahuan agama. Jadi Dewan Hizbah itu sekelompok ahli ilmu yang aktivitas sehari-harinya mendalami agama, ngawas Quran, ngawas hadis, teras we gitu. Bapak Ibu oge tiasa janten Dewan Hizbah ngan sadi dintena eta pada melana. Baca deui Quran, baca hadis, baca kaidah ieu, baca tafsir, baca sarah hadis. Bolak-balik itu yang disebut tafaqquh fiddin. Allah menghendaki sebagian umat Islam itu ada yang begitu. Maka di bawah Jamiah Persis tidak semua sibuk ngurus pendidikan, tidak semua sibuk ngurus ekonomi, tapi ada yang diperankan menjadi pengkaji agama, mutafaqqihina fiddin. Setelah itu waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun, agar mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, dan agar mereka mendapat menjaga dirinya. Jadi Allah menghendaki ayah atau sekelompok. Karena itu tiap cabangan ayah anu mendalami, walaupun tidak banyak, 1 orang, 2 orang, itu harus ada, jangan sampai tidak ada. Yang keempat, Dewan Hizbah itu bertugas sesuai dengan isyarat Al-Quran Al-Ankabut 69. Mereka itu bermujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencapai kesimpulan. Oh itu mah ijtihad. Mujahadah tuh sungguh-sungguh korbankeun hartana, tanagana, pikiranana, bahkan keluargana. Karena terpanggil oleh surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh mencari keridhaan, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi istilahnya mujahadah. Bapak Ibu di bumi masing-masing ke tempat ieu ada mujahadahnya. Ku Allah dipasihan hidayah. Makanya kalau ada yang mengatakan abdi mah teh acan kenging hidayah, jadinya moal.
Tidak ada hidayah tanpa mujahadah. Hidayah itu bagi siapa? Ini ayatnya. Allah akan memberikan hidayah kepada yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dari cek hawa nafsu mah Bu, mengikir mah teu mending di kamar we gogoleran. Payuneun TV gitu, bari ngopi. Eta mah cek hawa nafsu. Tapi orang teh hirup teh untuk beragama, menjalankan perintah Allah. Ingin dapat hidayah, sok sanaos sacuil dua cuil nu kaharti tina agama teh, wah itu berharga. Makanya yang kita minta setiap salat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ta ieu jawabanana. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Salah satunya bermujahadah. Saya sedang nulis juga tentang hidayah. Bagaimana ayat-ayat Quran menjelaskan agar mendapat hidayah. Bukan hanya mujahadah. Nanti ada iman, ada amal soleh, ada yang lainnya. Nah, mujahadah itu salah satunya. Anggota Dewan Hizbah dalam memutuskan hukum, menghasilkan kesimpulan, bermujahadah mereka sampai begadang Bu, kedah namut kitab ka ustad ieu, kedah memastikan kesohihan hadisna, itu mujahadah. Terakhir, nah, jadi yang terakhir, Dewan Hizbah itu mengamalkan salah satu dari hadis Nabi berikut ini, berijtihad. Amr bin As mengatakan beliau mendengar dari Rasulullah, kata Rasul, idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim menghukumi, dia berijtihad, hasil ijtihadnya benar, baginya 2 pahala. Kalau berijtihad kemudian ijtihadnya salah, baginya 1 pahala. Jadi yang namanya ijtihad itu ada potensi benar dan salah. Tapi ijtihad itu tidak sembarang dilakukan setiap orang. Punten, pada ijtihad tapi tengartos usul fikih, ulah bahaya. Harus tahu pelajaran, harus tahu ayat-ayat Quran tentang hukum, hadis-hadis hukum, kaidah-kaidah usul fikih, kesananya ulumul hadis, tafsir, bahasa Arab, itu syarat-syarat ijtihad. Tidak sembarang setiap muslim bisa berijtihad, harus memenuhi syarat. Itulah yang menjadi landasan syar'i. Kenapa ada persis? Jawabannya 1 dan 2 diantaranya. Kenapa di persis ada Dewan Hizbah? Diantaranya jawabannya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bagian B. Nah, ini kita melihat kepada konun. Konun itu aturan yang dibuat oleh manusia. Makanya tidak mustahil yang namanya konun itu bisa berubah. Yang tidak berubah itu syariat. Yang bisa berubah itu fikih. Nanti syariat dan fikih itu 2 hal yang berbeda ya. Fikih itu kan pemikiran manusia dari hasil pemahaman terhadap syariat. Untuk menghasilkan fikih perlu berijtihad. Nah, di dalam konun, mungkin Bapak Ibu punya di rumahnya. Betulan saya punya. Konun Asasi bab 7 pasal 17 ayat 1 sampai 3.
Apa itu Dewan Hizbah? Dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Jadi punten, saya Dewan Hizbah tingkat PW, saya tingkat PD, saya tingkat PC. Upami Bidgar mah, Bidgar dakwah kan aya dikawit PP, PW, PD, PC, PJ. Itu KPJ itu PC lah. Tapi Dewan Hizbah itu difokuskan ada di pimpinan pusat. Dewan Hizbah berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Lepat jelasnya, pusta jadi pusat. Dewan Hizbah bertanggung jawab kepada ketua umum pimpinan pusat. Jadi tetap Dewan Hizbah pun ketika akan memutuskan satu keputusan hukum harus bertanggung jawab kepada ketua umum. Jadi kewajiban kita terhadap imamah-imarohnya melaksanakan keputusan ketua umum. Dibantu ketua umum itu oleh Dewan Hizbah. Tadi ada 3. Selain Dewan Hizbah, Dewan apa? Dewan Tafkir, memikirkan isu-isu terkini gitu, menghadapi isu-isu yang terupdate. Dewan Hisab dan Ru'yat yang menentukan Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, jadwal sholat dan sebagainya. Kalau nggak salah ada lagi ya, saya belum baca lagi. Dewan apa ya, kehormatan jamiah atau apa lagi. Yang terkenal itu 3. Bagian C, apa fungsi, tugas dan kewajiban? Nah ini dijelaskan di Q.A.Q.D. Berfungsi sebagai dewan pertimbangan hukum syara dalam jamiah Persis. Jadi kalau ingin tahu hukum-hukum syariat menurut Persis, maka itulah fungsi Dewan Hizbah. Bapak Ibu teragu ngenaan hukum apa misalnya, teruskeun ke Dewan Hizbah. Dan Dewan Hizbah menyebarkan pemikirannya, ada yang di majalah Risalah. Bisa dibaca di sana. Istifta itu anggota Dewan Hizbah di majalah. Ada juga yang dihimpun di kumpulan di sana. Yang saya tahu baru 2 ya, yang saya tahu. Ada juga di Istifta Ustadz Abdurrahman. Yang kedua, Dewan Hizbah bertugas memperkuat metodologi istinbat hukum khas persatuan Islam, baik umum ataupun khusus. Jantan kieu metodologi istinbat hukum teh. Satu produk hukum tidak lahir tiba-tiba, tapi dihasilkan melalui metodologi. Metodologi itu dalam bahasa kitanya tata cara. Jantan proses teh Quran hadis sebagai sumber, kemudian menggunakan metode tertentu, lahirlah istinbat. Jadi istinbat itu hasil dari memahami Quran dan hadis menggunakan metodologi. Ilmunya kalau di pesantren atau di dunia akademik itu usul fikih. Makanya para anggota Dewan Hizbah orang yang paham betul tentang usul fikih. Tanpa memahami usul fikih tidak akan bisa mengistinbat, menyimpulkan hukum. 3, Dewan Hizbah bertugas melakukan pengkajian syara sebagai respon atas persoalan umat yang aktual dan strategis. Kemarin misalnya tentang apa ya?
yang aktual dan strategis. Misalnya tentang terbaru tehnya hari labde tambang, masalah tambang ada keputusan. Kemudian masalah kaitan dengan haji itu tidak lepas dari 3 hal: ibadah, akidah, ibadah, dan muamalah. Yang terbaru yang ramai di masyarakat tentang BPJS, jadi putuskan. Kemudian tentang mengucapkan selamat, ya, milad dan sebagainya, perayaan, mengadakan perayaan-perayaan non keagamaan atau keagamaan itu dibedakan. Nah, nanti ini harus edisi selanjutnya ya. Jadi ini pengenalan dulu. Nanti pertemuan berikutnya kepada produk. Kita coba pelajari telaah produk-produk hukum hasil ijtihad Dewan Hizbah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bertugas membuat panduan akidah, ibadah maupun muamalah bagi anggota Persatuan Islam. Jadi Bapak Ibu yang terikat dengan anggota, panduan ibadahnya dipelajari dari produk Dewan Hizbah itu. Bapak Ibu punya risalah sholat, satu itu. Bapak Ibu punya tentang kurban, tentang Ramadan, Tarawih, Idul Fitri, ada itu produk-produk. Sebagai anggota kita harus ada kemauan mempelajari apa isinya. Karena di sana sebagai panduan kita dalam beribadah, berakidah, beribadah dan bermuamalah. Walaupun produknya belum banyak ya. Ya belum semua aspek keilmuan belum. Kemudian bertugas mengkader ulama, menjaga tradisi keulamaan baik secara struktural maupun kultural. Nah, poin 5 ini biasanya anggota Dewan Hizbah itu melakukan pengkajian sebulan sekali di Ciganitri Selasa ke-1 kalau nggak salah. Lupa lagi, saya pernah ikut ya, tapi seringnya jarang hadir. Di sanalah para anggota Dewan Hizbah melihat potensi-potensi kadar-kadar yang melanjutkan keulamaan. Makanya yang menjawabnya juga kebanyakan dari kadar, lalu dikoreksi, diperbaiki oleh para anggota. Jadi poin 5 ini sudah berjalan, poin 4 sudah berjalan. Poin 6, bertugas memutuskan persoalan yang bersifat ijtihadiyah di bidang akidah, di bidang ibadah dan muamalah. Nah, ini sudah ada kompilasi. Ayah nusakianya saya punya di rumah yang segini. Berbagai persoalan akidah, ibadah dan muamalah, bahkan seputar kesehatan di sana dibahas. Nah, makanya kurikulumnya sudah ada. Tinggal kita coba pahami hasil-hasil dari keputusan itu. Kewajibannya, nah di sini kewajiban Dewan Hizbah itu apa? Merespon persoalan yang diajukan umat berkaitan dengan hukum syara. Misalnya tentang Dajjal, umat yang narosun ari Dajjal cek persis kumaha gitu. Disidangkeun tentang Dajjal. Tentang Imam Mahdi, aya sidang. Karena umat bertanya hal-hal yang kontroversi di masyarakat, terutama anggota Persis ingin tahu cek Persis kumaha, maka disidangkanlah dalam
sidang Dewan Hizbah. Sampai saat ini terus para anggota Dewan Hizbah itu menampung, menghimpun, menjawab, naliti heula bagaimana ayat Qur'annya, bagaimana hadisnya, bagaimana pendapat-pendapat ulama lain. Jadi sama-sama berijtihad. Yang kedua, berkewajiban mengkaji hukum syara sebagaimana dimaksud ayat 1. Jadi mengkaji persoalan yang diajukan. Biasanya materi yang disidangkan itu materi yang kontroversial. Misalnya anu 2 kali tah. Zakat tijaroh itu sampai 2 kali disidangkan itu. Jadi zakat tijaroh itu ada apa namanya? Haul, satu lagi apa? Nisab ya. Ada haul dan nisab, tidak sampai 2 kali, Bu. Karena ada yang ragu kene gitu. Kesimpulannya tidak ada haul, tidak ada nisab. Ya, untuk zakat tijaroh. Ibu-ibu dagang lotek modalnya 10.000 di zakatan dari dagang. Gitu dah. Karena tidak ada nisab. Tidak ada batas minimal nisab teh. Jadi sok sanajan modalnya 10.000 gitu. Ari niat dagang mah zakat keluar. Zakat profesi disidangkan gitu. Nggak ada zakat profesi. Yang ada infak. Kalau zakat kan terikat dengan nisab, haul. Itu beda teh didinya. Itu diantaranya ya. Kemudian yang ketiga, Dewan Hizbah berkewajiban menyusun petunjuk pelaksanaan atau kaifiat ibadah untuk keperluan umat. Sudah ada risalah sholat, bab sholat. Sampai sekarang itu bestseller di anggota ya. Kemudian tadi bab Ramadan, kumaha saum Ramadan menurut Persis, itikaf, Idul Fitri, apalagi ya. Tarawih itu ada. Kurban ada di sana. Dan kadang-kadang jamaah teh sok yang terang kesimpulan we cenah. Macana mah haroream. Nah, teu sawios sakitu ge lah. Biasana nu rajin maca nu panasaran. Tapi pada prinsipnya sudah ada produk itu, tinggal dipelajari. Dewan Hizbah berkewajiban mengkader ulama Persis berkoordinasi dengan pusat pendidikan dan pelatihan. Nah ini tahun pertama berjalan ini ya. Kebetulan saya salah satu yang ikut ya waktu di Lembang, tapi belum intensif lagi programnya. Tausik apa namanya ya? Tausikul qalbi ya, menguatkan ikatan hati gitu. Sama-sama dalam menyeragamkan pemahaman, menyatukan pemikiran agar tahu ya tugas-tugas seorang ulama atau calon ulama di Jamiah Persis. Nah itu beberapa kewajiban yang tercantum di Qanun Asasi dan Qanun Dakhili. Terakhir, nah ini sejarah singkat, sebetulnya judulnya bisa diubah ya, bukan produk ini, mohon maaf ya. Jadi produknya belum dibahas. Ini fase Dewan Hizbah Persis yang saya kutip dari tulisan Ustaz Wawan Sofwan ya. Jadi bukan produk keputusan, tapi fase Dewan Hizbah. Nanti produk keputusannya kita bahas satu persatu nanti ya. Paling tidak hasil-hasil kesimpulan, karena dalilnya banyak juga. Misalnya bab akidah apa saja, bab ibadah, bab muamalah dan yang lain. Jadi fase Dewan Hizbah menurut Ustaz Wawan dibagi 4 katanya. Pertama, secara jamiah tidak memenuhi unsur peraturan jamiah, secara de facto dianggap produk jamiah. Ini awal-awal Persis berdiri.
Produk fikih Persis itu tertulis dalam istifta risalah, maksudnya risalah ya, terutama yang ditulis diasuh oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman. Jadi anggota Dewan Hizbah yang sekarang itu generasinya generasi muridnya Ustadz Abdurrahman, murid gitulah. Jadi Ustadz Abdurrahman tuh tokoh yang besar ya di Persis, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, bisa mengkader para asatid yang mendalam dalam bidang agama. Produk fikihnya berupa fatwa sebagai jawaban dalam pengajian. Nah, ini belum terdokumentasi menjadi keputusan, tapi sudah diakui sebagai produk ijtihad Persis. Dan nanti Pak Yunmah KHE Abdurrahman itu satu kali jawaban udah jadi keputusan sebagai ketuanya saat itu. Ya. Kalau sekarang ketua tidak bisa sendirian karena merasa berat dengan tugasnya, tugas-tugas lain, akhirnya dimandatkan kepada Dewan Hizbah. Fase kedua, sidang Dewan Hizbah diselenggarakan tanpa ada turukul istinbat. Kemudian setelah itu dikodifikasi memiliki turukul istinbat. Fase ketiga, produk ijtihadnya dipandu oleh turukul istinbat. Jadi ada perbaikan. Nah, sekarang Dewan Hizbah yang sekarang itu ada di fase keempat. Setelah banyaknya tokoh-tokoh sentral anggota Dewan Hizbah. Seperti almarhum Ya Haji Usman Solehuddin, tokoh sentral itu dalam sidang Dewan Hizbah. Kiai Haji Ikin Sodikin, Kiai Haji Dr. Andi Sidik Amin, Kiai Haji Muhammad Romli, Kiai Haji Aceng Zakaria. Jadi yang sekarang itu murid-muridnya mereka. Makanya tugasnya lebih berat lagi. Tugas-tugas yang sekarang itu mempertahankan hasil produk yang sebelumnya. Tapi ketika ada pertimbangan peninjauan ulang, itu dilakukan. Misalnya Persis dulu memahami musafir wajib Jumat. Dulu itu pada saat KHE Abdurrahman. Tapi sekarang ada penemuan baru. Musafir boleh tidak Jumat. Jadi boleh tidak Jumatnya lain teu wajib Jumat. Kan lamun teu Jumatan teu naon gitulah. Nu pokok wajib Jumat. Tapi kalau boleh tidak Jumat berarti memilih tidak Jumatan, diganti dengan zuhur. Itu produk terbaru. Musafir boleh tidak Jumat. Makanya asatid nusok sapar keluar Jumatan. Ada yang mengambil sholat zuhur. Ada juga yang tetap sholat Jumat karena memahami yang pokok adalah wajib Jumat walaupun sedang safar. Nah, itu contoh. Insya Allah nanti contoh-contoh lain produk-produk ijtihad ya dari Dewan Hizbah Persis kita bahas di Jumat berikutnya ya. Kalima duka sasinaun caningali. Insya Allah ini baru muqaddimah, baru pengenalan, belum ke dagingnya nih. Baru apa? Pintunya aja ini, belum ke dalamnya ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami setiap hukum-hukum yang disyariatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.